Salam sehat Ibu Tiur, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik sebagai bagian dari PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dan bentuk dari kebiasaan baru yang harus dijalankan. Berbagai macam olahraga dapat kita lakukan untuk menjaga kebugaran tubuh, dan salah satunya melakukan gerakan dasar bela diri. Jadi, dalam proyek 6 kali ini, kami kelompok 8 dari kelas 8B bersama saya Laurencia Nicole nomor absen 21, Kenneth Nauli nomor absen 19, dan Niki Mardinli nomor absen 23 akan melakukan gerakan dasar bela diri pencaksilat sebagai bentuk dari kreativitas kami yang semakin berkembang yang dapat mendukung respon imun dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, terutama virus COVID-19. Pencaksilat merupakan olahraga bela diri yang mengandung nilai-nilai seni tradisional dari Indonesia dalam mempertahankan diri dengan menggunakan kepandaian menangkis, menyerang, menendang, dan membela diri dengan menghubungkan gerakan dan pikiran, olah gerak dan olah pikir. Pencaksilat tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga dikenal luas oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pencaksilat berasal dari dua kata, yakni pencak, yaitu gerakan dasar bela diri dan terikat peraturan, dan silat yang berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Ada beberapa teknik dasar yang digunakan dalam olahraga bela diri ini, seperti sikap siap hormat siap, kuda-kuda bendung atau kuda-kuda tengah, kuda-kuda pancang kiri dan kanan atau kuda-kuda kiri dan kanan depan, kuda-kuda selancar, kuda-kuda samping atau kuda-kuda jungkit, pukulan depan, tangkisan atas, tepisan dalam, tangkisan luar atas, tebasan dalam, tendangan depan, tendangan sabit, dan tendangan T. Namun, sebelum melakukan olahraga pencaksilat ini, saya selalu melakukan pemanasan. Karena pemanasan bertujuan untuk meningkatkan aliran darah ke otot, mempersiapkan otot sebelum melakukan olahraga sehingga bisa mengurangi dan menghindari cedera seperti kram, terkilir, dan mencegah kelelahan berlebihan pada otot serta jantung. Kedisiplinan dan ketekunan dalam mempelajari jurus-jurus pencaksilat juga akan memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan sehari-hari. Seperti 1. Meningkatkan koordinasi tubuh, kerja fisik, dan menjaga daya tahan tubuh. Pencaksilat dapat meningkatkan koordinasi tubuh untuk memiliki tubuh yang fleksibel, lincah, kuat, daya tahan tubuh yang lebih baik, dan tidak mudah lelah. Yang kedua, melatih pernafasan, melancarkan sirkulasi darah, meningkatkan kesehatan jantung, dan menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Pencaksilat melibatkan banyak gerakan fisik seperti gerak tubuh bagian atas dan bawah, serta teknik pernafasan dada dan perut, sehingga dapat meningkatkan kekuatan inti tubuh, karena sirkulasi darah dan udara dalam tubuh menjadi lancar. Secara tidak langsung, latihan fisik ini juga dapat menurunkan faktor risiko penyakit kardiovaskular, seperti diabetes mellitus, hipertensi, dan serangan jantung. Yang ketiga, menurunkan berat badan. Berlatih pencaksilat dengan intensitas sedang selama 1 jam penuh, maka kita dapat membakar hingga 500 kalori. Dan jika dijadikan sebagai rutinitas, maka dapat mencapai berat badan yang ideal. Seperti halnya dengan peningkatan massa otot yang dapat mengurangi kalori. Oleh sebab itu, pencaksilat dapat bermanfaat untuk menurunkan berat badan.
Yang keempat, mengasah fokus, konsentrasi, kewaspadaan, kontrol, dan meningkatkan rasa percaya diri. Pencaksilat juga dapat membantu mengasah indera, mental yang kuat, dan kemampuan seseorang untuk fokus. Karena seorang pesilat harus dapat berkonsentrasi dan waspada terhadap setiap gerakan lawan. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan rasa percaya diri dan self-awareness, kesadaran diri kita dalam menghadapi lawan. Kebiasaan ini akan berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari, sehingga kita terdorong untuk lebih berani, kontrol, dan percaya diri. Yang kelima, menguatkan kaki. Pencaksilat dapat menguatkan kaki, karena dalam pencaksilat kita mempelajari teknik serangan kaki, seperti posisi kuda, bagaimana cara menerjang, melompat, dan menendang, sehingga membuat otot kaki menjadi lebih kuat. Selain itu, kita dapat lebih mudah mengangkat barang atau mendorong beban, serta mengurangi kemungkinan cedera punggung. Yang keenam, menumbuhkan kedisiplinan. Berlatih pencaksilat bermanfaat pula untuk menumbuhkan kedisiplinan dalam diri seseorang, karena seorang pencaksilat harus menyesuaikan jadwal latihan secara tepat dan tanggung jawab yang besar untuk mempelajari teknik pencaksilat. Yang ketujuh, menambah pengetahuan. Belajar pencaksilat akan menambah pengetahuan, karena kita juga sudah mengetahui di mana letak titik-titik kelemahan manusia, sehingga bisa lebih berhati-hati lagi dalam bertindak yang berhubungan dengan fisik agar tidak mencelakai orang lain. Yang kedelapan, mengajarkan nilai-nilai moral dan kehidupan yang baik. Setiap ilmu bela diri memiliki nilai-nilai luhur, termasuk pencaksilat, seperti sportivitas, jiwa satria, solidaritas, membangun rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air, meningkatkan rasa persaudaraan, pengendalian diri, kejujuran, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Dan yang terakhir, melatih tubuh secara total. Pencaksilat adalah olahraga yang memanfaatkan setiap otot di dalam tubuh. Jadi, dengan terbiasa berlatih pencaksilat, maka stamina, bentuk otot, fleksibilitas, keseimbangan, dan kekuatan akan meningkat secara keseluruhan. Setelah melakukan olahraga pencaksilat, kita melakukan pendinginan. Pendinginan dilakukan untuk membantu detak jantung serta pernafasan kembali normal, menghindari penggumpalan darah di otot kaki, dan menghilangkan metabolit, zat perantara yang terbentuk selama proses metabolisme dari otot. Jadi, olahraga pencaksilat bukan hanya untuk menjaga dan meningkatkan respon imun kita terhadap virus COVID-19, tetapi juga untuk mengembangkan kreativitas di masa pandemi. Olahraga pencaksilat juga merupakan salah satu alat pemersatu bangsa dan menjadi identitas bangsa Indonesia yang telah mengharumkan bangsa Indonesia di dunia luar. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi penerus bangsa yang kreatif yang berkembang, kita harus melestarikan pencaksilat dengan rutin melaksanakan latihan gerakan dasar pencaksilat agar warisan budaya bangsa tetap lestari dan tidak hilang di telan zaman. Semoga olahraga yang kami lakukan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Bersama saya Laurencia Nicole dari kelas 8B nomor absen 21. Terima kasih. Sejarah pencaksilat. Nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki cara pembelaan diri yang ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupannya atau kelompoknya dari tantangan alam. Mereka menciptakan bela diri dengan menirukan gerakan binatang yang ada di dalam sekitarnya, seperti gerakan kera, harimau, ular, atau burung elang. Asal mula ilmu bela diri di Nusantara ini kemungkinan juga berkembang dari keterampilan suku-suku asli Indonesia berburu dan berperang dengan menggunakan parang, perisai, dan tombak, misalnya seperti dalam tradisi suku Nias, yang hingga abad ke-20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi, akan tetapi asal mulanya sebelum dapat
ditentukan secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit disebutkan memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai ilmu bela diri dan dapat menghimpun prajurit-prajurit yang kemahirannya dalam pembelaan diri dapat diandalkan. Pencak silat telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat rumpun Melayu dalam berbagai nama. Di Semenanjung Malaysia dan Singapura, silat lebih dikenal dengan nama alirannya yaitu Gayong dan Cekak. Di Thailand, pencak silat dikenal dengan nama bersilat, dan di Filipina Selatan dikenal dengan nama pasilat. Dari namanya dapat diketahui bahwa istilah silat paling banyak menyebar luas, sehingga diduga bahwa bela diri ini menyebar dari Sumatera ke berbagai kawasan di rantau Asia Tenggara. Perkembangan silat secara historis mulai tercatat ketika penyebarannya banyak dipengaruhi oleh kaum penyebar agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Kala itu pencak silat diajarkan bersama-sama dengan pelajaran agama di surau atau pesantren. Silat menjadi bagian dari pelatihan spiritual. Dalam budaya beberapa suku bangsa di Indonesia, pencak silat merupakan bagian tak terpisahkan dalam upacara adat. Silat saat ini telah diakui sebagai budaya suku Melayu dalam pengertian yang luas, yaitu para penduduk Pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka, serta berbagai kelompok etnik lainnya yang menggunakan lingua franca, bahasa Melayu di berbagai daerah di Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya, yang juga mengembangkan bela diri ini. Dan menyadari pentingnya mengembangkan peranan pencak silat, maka dirasa perlu adanya organisasi pencak silat yang bersifat nasional yang dapat pula mengikat aliran-aliran pencak silat di seluruh Indonesia. Pada tanggal 18 Mei 1948 terbentuklah Ikatan Pencak Silat Indonesia. Kini IPSI tercatat sebagai organisasi silat nasional tertua di Indonesia. Sikap siap hormat siap. Ini adalah sikap hormat yang digunakan menghormati musuh maupun kawan. Kuda-kuda bending atau tengah. Cara melakukannya: 1. Tangan kiri berada di depan dada dengan tangan terbuka. Tangan kanan di depan tangan kiri dengan tangan terbuka juga. Kaki tertutup. 2. Sikap kuda-kuda tengah. 3. Kaki tertutup lagi. Terakhir, kaki dan tangan buka. Kuda-kuda pancang kiri atau kuda-kuda kiri depan. Ini adalah sikap siap menghadapi lawan dengan posisi kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Lalu tangan kanan di depan dada dengan tangan terbuka. Tangan kiri di depan tangan kanan dengan tangan terbuka juga. Kuda-kuda pancang kanan atau kuda-kuda kanan depan. Sama seperti yang tadi, ini adalah sikap siap menghadapi lawan. Bedanya dengan tadi adalah posisi kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Lalu tangan kiri di depan dada, tangan kanan di depan tangan kiri. Kuda-kuda selancar dengan posisi kaki kiri di depan dengan tegak dan kaki kanan di belakang ditekuk. Lalu tangan kanan di depan dada, tangan kiri di depan tangan kanan. Kuda-kuda samping atau kuda-kuda jungkit. Dengan posisi kaki kiri ditekuk, kaki kanan hadap ke samping. Lalu tangan kanan di depan dada dengan hadap ke samping, tangan kiri di depan tangan kanan sama seperti tadi hadap ke samping. Pukulan depan. 1. Sikap kuda-kuda tengah. 2. Kedua tangan berada di belakang. 3. Kepal tangan untuk memukul. 4. Satu tangan berada di depan dengan tangan kepal. Lalu satu lagi di kepal juga dan berada di belakang. Selanjutnya, tangan yang berada di depan pindah ke belakang dengan tangan kepal.
lalu tangan yang di belakang pindah ke depan dengan tangan kepal juga. Tangkisan atas. 1. Sikap kuda-kuda tengah. 2. Salah satu tangan dari bawah ke atas sehingga kepala terlindungi dari serangan. 1 lagi tangannya di kepal dan berada di bawah. 3. Lalu tangan yang atas ke bawah dengan tangan kepal, tangan yang bawah ke atas. Tepisan dalam. 1. Sikap kuda-kuda tengah. 2. Tangan kiri berada di kanan dengan tangan terbuka, tangan kanan berada di belakang dan tangannya di kepal. 3. Lalu tangan kanan yang berada di belakang pindah ke kiri dengan tangan terbuka. Tangan kiri yang berada di kanan pindah ke belakang. Tangkisan luar atas. 1. Sikap kuda-kuda tengah. 2. Salah satu tangan dari bawah ke atas luar sehingga kepala terlindungi dari serangan. 1 lagi tangannya di kepal dan berada di bawah. 3. Lalu tangan yang atas luar ke bawah dengan tangan kepal, tangan yang bawah ke atas luar. Tebasan dalam. 1. Sikap kuda-kuda tengah. 2. Tangan kiri berada di depan dengan tangan terbuka, tangan kanan berada di belakang dengan tangan kepal. 3. Tangan kanan berada di samping telinga. 4. Lalu tangan kanan pindah ke depan, tangan kiri pindah ke belakang dengan tangan kepal. Tendangan depan. 1. Sikap kaki kuda-kuda kiri. 2. Tendangkan kaki kanan ke depan dan hentakkan kaki sejajar dengan bahu. 3. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Tendangan sabit. 1. Sikap kuda-kuda kiri tepat. 2. Tendangkan kaki kanan ke depan dengan hentakan punggung kaki. 3. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Tendangan T. 1. Sikap kaki kuda-kuda kiri tepat. 2. Tendangkan kaki kanan dari samping ke depan dan hentakkan telapak kaki. 3. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang.